Singapura dinobatkan sebagai negara teraman kelima di dunia ya. Dan emang seaman itu kah? Kita sudah bahas ya, Singapura lumayan aman, dimana kita bisa tinggalin laptop di cafe, gak bakal ada yang ngambil gitu ya. Tapi juga walaupun seaman ini, kita tetap harus waspada. Jadi di episode kali ini, kita bakal bahas scam-scam atau penipuan-penipuan yang ada di Singapura yang terlihat legal sampai yang super kreatif ya. Dan ada juga beberapa kisah pribadi aku yang terjadi ke aku dan aku pelajari lah dari pengalaman ini. Oke, jadi selamat datang di Govlog Podcast Ngopi Merantau. Ayo kita grab kopi kalian masing-masing, kita ngobrol, dan hari ini kita mau bahas tuntas. Nama saya Raymond Harrison, saya sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Sekarang saya kerja sebagai AI engineer di sini, dan aku William Harrison, aku adalah seorang project manager di Australia dan aku sudah 10 tahun kerja di sini. Govlog Ngopi Merantau. Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang penipuan yang gak cuma terjadi di negara kita di Indonesia saja ya, tapi juga di Singapura. Nah, kita mulai dari satu kasus yang pernah, gembar-gembor besar ya, mungkin beritanya nyampe ke Indonesia juga, nggak tahu. Ini kasus korupsi City Harvest Church, gereja. Oh, gereja kamu dulu itu? Bukan gereja aku. Aku beberapa kali kesini lah, maksudnya bukan gereja santai. Tapi ini gereja mega church ya, sebutnya mega church, di mana kalau ke gereja ini tuh bukan kayak gereja gitu, kayak konser gitu. Begitu masuk orang loncat-loncat gitu, banyak band main, lightingnya kayak party like gitu ya. Bukan berarti gereja kayak gitu jelek ya. Iya. Itu namanya Kristen karismatik. Itu kalau kita di sini sebutnya mega church. Nah, salah satu mega church yang terbesar di Singapura namanya City Harvest Church. Di mana tiap kali aku beberapa kali juga kesini ya. Tiap kali mereka ada sebelum persembahan, mereka tuh bakal khotbah dulu tentang persembahan. Oh, kalian harus mengasih berapa banyak uang kalian, gitu, berapa persen uang kalian itu ditulis di Alkitab atau apapun. Jadi 10% kan? Ya, seperpuluhan lah. Tapi jadi kesannya kayak kita di guilt trip kalau kita nggak ngasih duit banyak gitu ya. Kalau ke gereja Kristen di sini nggak pernah ada yang guilt trip sih. Kasih seitunya aja lah, semaunya. Kalau misalnya kamu emang sanggup dan kamu udah siap, kasih 10% ya udah. Emang idealnya sih gitu. Cuman kalau kamu belum siap ya nggak usah juga gitu. Ya, tapi ini kasusnya begini ya. Jadi jadi banyak yang ngasih, mereka duit banyak banget. Mereka gereja yang sangat kaya. Kenapa? Karena orang-orang kesana orang-orang kaya, dan juga mereka tiap kali mau ngasih persembahan dikhotbahin dulu gitu. Salah satu pastor yang nge-lead gereja ini, dia tuh punya istri. Nama istrinya ini San Ho. Jadi kalau bisa diedit silahkan. Gak tahu kalau dia udah tobat atau belum ya. Mas, bukan San Ho mukanya ya. San Ho. Pastornya ini namanya Pastor Kong. Pastor ini ya tahu balsam. Pastor ini itu dimasukinnya auto. Pastor ini namanya Pastor Kong Hee ya. Jadi si Pastor Kong Hee ini, dia kan memang salah satu leader terbesar di gerejanya. Dia yang manage fundingnya gitu ya kalau nggak salah. Istrinya Pastor ini, dia berkarir musik. Musiknya sama sekali tidak Kristen. Musiknya tentang kayak musik-musik kotor gitu lah ya. Nah, dia mau mendukung istrinya berkarir di musik ini dengan cara apa? Ngambil duit persembahan gereja buat nge-support istrinya ya berkarir musik yang tidak Kristen sama sekali gitu. Kalau bisa lihat kasih klipnya lah di sini sedikit. Jangan kepanjangan, takut kena copyright di sini. Udah, Cukup. Oke, ya. Berhenti detik. Kalian bisa judge sendiri. Pantas nggak sih seorang pastor ngambil duit persembahan gereja buat ngebiayain istrinya berkarir seperti ini? Dan duitnya itu bukan duit kecil loh. Ini duit berapa coba? Berapa coba? Singapore $50 million korupsinya. Singapore $50 million. Ketahuan, langsung ditahan di penjara gitu ya. Si pastor ini sempat di penjara, nggak tahu dia udah balik dan tobat atau enggak. Tapi aku pernah melihat beberapa kali sekarang istrinya mungkin sudah tobat dan mulai berkhotbah di gereja itu juga sekarang. Di gereja suami City Harvest Church ya. Tapi karena kasus itu, nama City Harvest Church ini jadi makin jelek pada saat itu. Dan juga menurut kasusnya ya, mereka pemimpin gereja ini juga menggunakan dana persembahan ini untuk investasi yang ternyata ilegal juga gitu kan. Jadi ya gak lucu lah. Jadi dampaknya kasus ini lumayan besar ya,
terutama kepada kepercayaan publik dan juga terhadap image dan reputasi orang Kristen di Singapura gitu ya. Jadi banyak orang setelah kasus ini mendengar oh kamu orang Kristen, jadi disangkutin ke kasus si Pastor Kong Hee ini. Nama pastornya Kong Hee. Yap. Jadi di sini kita bisa belajar juga ya, penipuan scam-scam kayak gini bisa terjadi di tempat-tempat yang sangat tidak terduga, contohnya di gereja Kristen gitu ya. Bukan mau menjelekkan agama Kristen atau apapun, enggak semua agama orang Kristen seperti ini. Aku pun juga beragama Kristen ya, Kristen Katolik. Tapi ya begitulah, ngertilah maksudnya, bukan mau menjelek-jelekan agama. Tapi berhati-hatilah kalau sebuah gereja tiba-tiba mulai mendorong kalian untuk mengasih persembahan yang banyak gitu ya. Kamu ingat gak sih kasus Hollywood Muhammad sama Maria? Iya. Itu kan ngomongin agama juga ya. Itu kan ngomongin agama. Aku nggak mau sampai video ini ketikung gara-gara agama sih. Cuman ya itulah konteksnya. Bukannya menjelek-jelekkan agama, kita hanya kasih tahu pengalaman pribadi loh. Bercerita sahaja ya. Hanya bercerita tentang sesuatu yang sudah pernah kejadian. Oke, kasus penipuan selanjutnya aku mau bahas ini sesuatu yang Koko saya juga bahas tadi ya. Ini mengenai MLM, multi level marketing. Nah, jadi ini Itu kan Koko udah ngomong berkali-kali ke kamu ya. iya. Jangan. Enggak. Jangan. Kamu masih masukin duit? Enggak, aku nggak masukin duit sama sekali. Jadi aku pernah beberapa kali tuh, pertama kali aku naik Grab gitu ya. Aku naik Grab, supir Grabnya itu orang Indo ternyata ya. Aku ngobrol lah, aku nanya di sini ngapain dia bisa beli mobil di Singapura mahal kan. Kayak gitu. Oh, aku punya bisnis sendiri nih. Oh, aku tertarik kan mau bisnis apa ya. Aku mulai sharing, aku punya ide bisnis kayak gini ke dia. Terus dia bilang, aku bisnisnya Supir Grab di bentar, kok bingung. Kalau mau beli mobil di Singapura minimum punya $100,000 buat izin punya mobil. Terus kalau misalnya mereka punya $100,000, kenapa mereka nge-Grab? ya, maksudnya nge-Grab kan mereka mobil mereka nggak bayar jebret langsung $100,000. Mereka Kan return on investment-nya nggak gitu ya? kebanyakan Kamu harus bayar $100,000 buat nge-Grab. Terus $100,000 itu return itu kapan dapatnya? nggak Kalau itu. misalnya kamu harus beli mobil $100,000 buat nge-Grab sih, kok nggak mau ya? Ya bukan buat nge-Grab, ya mereka juga mungkin mobil pribadi tapi buat nge-cover depreciation value ini dari mobil ya mungkin mereka nge-Grab lah kadang-kadang. Dan juga kebanyakan orang dari Singapura ya bukan beli mobil baru. Kalau misalnya kita mau beli mobil bekas, COE-nya atau izin punya mobilnya ini tuh ya nggak segede 100,000 gitu, bisa lebih rendah. COE ini juga depreciate soalnya. Oke, kembali ke laptop. Itu kan udah pernah dibahas ya di video lama, cuman kamu ngomongnya 100,000. Ya udah, kembali ke laptop. Oke, jadi supir Grab ini ngomong, oh aku punya bisnis nih. Oh, bisnis apa? Penasaran aku kan. Aku membuat uang dengan bersikat gigi. Wah, keren banget dengernya. Hanya bersikat gigi bisa bikin uang. Jadi dia bilangnya apa? Ya dia bisnisnya itu membikin uang dengan sikat gigi. Gimana caranya? Kalau kamu penasaran, ayo kita trade kontak ya. Oke, aku trade kontak sama dia. Suatu hari dia invite aku ke satu event gitu di Holiday Inn di hotel gitu ya. Terus aku kasih tahu Koko aku lah kan apa? Wah, aku ada business meeting nih, kayaknya bisa ada peluang bisnis. Aku kemarin ketemu supir Grab dan lain-lain gitu. Ya, di invite ke hotel mungkin bikin koneksi. Koko aku ngomong langsung, hati-hati Ri, jangan-jangan MLM. Aku di sini belum. Oh ya juga ya kayaknya. Yaudah, aku udah di perjalanan, aku masuk aja gitu. Terus Koko ngasih example kan MLM besar di Iya. Singapura, di apa tuh namanya Contohnya apa? MW. MW. Iya. Nah, begitu masuk, aku ketemu sama si supir Grab ini, dia masukin aku ke suatu ruangan conference room gitu ya. Begitu mau masuk tuh harus daftar dulu buat talk ini, dan daftar bayar $10. Aku, hah? Aku kan di invite ke sini, kenapa aku harus bayar $10 gitu kan? Yaudah, aneh. Tapi oke, yaudah, aku nggak bayar. Aku ngomong, aku nggak bawa cash. Aku nggak mau bayar. Aku di sini di invite, ngapain aku bayar ya? Ya udah. Supir Grabnya ngomong, ya udah aku aja yang cover dana kamu. Soalnya ini speaker bagus gitu. Oh ya, silakan. Nah gitu speakernya jalan naik ke panggung. Literally semua hal yang dia ngomongin cuman, oh aku sangat kaya, aku isi bensin udah nggak perlu mikirin harga. Kemarin teman aku ngomong, oh harga bensin naik jadi mahal ya. Aku sih nggak ngerasa ya, soalnya aku nggak pernah lihat harga kalau beli bensin lagi. Terus semua orang begitu dia ngomong gitu berdiri tepuk tangan gitu. Wow, kayak hah, kayak apa, kayak cult gitu. Cult itu apa? Kayak cult itu. Cult itu kayak aliran sesat gitu lah. Ya kayak orang agama beragama aneh yang beraliran sesat. Dia ngomong apa? Oh, aku sangat kaya. Intinya aku sangat kaya
semua orang berdiri dan tepuk tangan ya. Semua orang berdiri dan tepuk tangan kecuali dua orang yang duduk paling depan, yaitu aku dan orang sebelah aku. Nah ini sasaran targetnya mereka kayaknya dua orang ini. Mereka book satu conference room penuh dengan orang, isinya orang MLM semua yang udah masuk di bisnis itu, dan targetnya cuma dua orang. Makanya mungkin mereka suruh kita bayar, soalnya mereka mau cover Sebelah Raymond orangnya. Pas banget. Terus kamu kayak orang sebelah aku juga kayak dengerin, tapi orangnya nggak berdiri dan tepuk tangan, ngapain gitu kan. enggak, soalnya gimana ya? Kamu tahu ada shepherd effect gitu kan? Kalau misalnya semua orang tepuk tangan kecuali kamu biasanya juga ikutan tepuk tangan. Ya, tapi di situ aku udah mulai aneh gitu ya. Kenapa semua orang berdiri tepuk tangan karena seorang di depan ngomongin aku sangat kaya raya gitu. Oke, ya udah. Tiba-tiba next segmen dari talk ini. Kita mau testimoni, kita mau jualan produk ya apa? Kita berbisnis jualan produk semua di sini ya. Oke, kita testimoni. Tiba-tiba semua orang di belakang satu-satu berdiri. Hai, aku partner Amway sejak tahun segini dan aku sekarang a proud business Bener kan, owner. Amway kan? Oh, Amway. Bener kan, Amway? Udah gitu satu-satu orang berdiri. Aku sejak tahun ini, saya sekarang a proud business owner, ngomongnya business owner. Bergiliran dan setiap semua orang beri testimoni, semua orang tepuk tangan dan berdiri. Udah gitu segmen itu beres. Lanjut ke segmen kedua harusnya ya. Tapi di segmen pertama aku udah keluar kan, aku keluar dulu. Aku ketemu sama Grab driver aku. Gimana talknya? Menarik kan? Bagus kan? Aku nanya, ini MLM ya? Terus dia ngomong, oh enggak, ini bukan MLM, soalnya MLM itu di Singapura ilegal. Terus ini apa gitu ya? Pokoknya dia jelasin, oh ini bukan MLM karena kita menjual produk. Jadi di sini mereka sugar coat. Nah, itu dia. Dan kamu tinggal harus rekrut anggota baru ya. Pokoknya itu kan jelas MLM ya. Nanti kalau kamu masih tertarik, tunggu buat sesi keduanya itu ya kita daftar MLM-nya lah basically. Aku udah keluar dari sini, aku nggak mau, aku udah harus pulang gitu, udah malam gitu. Ya udah aku tinggalin. Dan dia beberapa kali si Grab driver itu masih WhatsApp aku ya. Gimana? Masih tertarik gak? Masih tertarik gak? Dia mau nyari mangsa MLM di bawah dia gitu. Soalnya MLM ini ya, mungkin kalian banyak dengar cerita orang MLM kaya ya. Dan mereka memang MLM itu mancing orangnya dari ngasih lihat orang kita sukses gitu, kalau orang yang di atas yang kerja keras gitu sekarang bisa trip ke Dubai, bisa beli Ferrari atau apa gitu. Sedangkan orang yang di bawah-bawah tuh yang rekrut, yang tergiur-giur ngeliat orang di atas, wah orang ini bisa kaya ya. Kalian tuh bakal susah kayaknya kalau di bawah. Soalnya ini sebuah piramid scheme ya. Kita kalau mau cari tahu lebih lanjut tentang MLM, silahkan cari banyak YouTube video menjelaskan kenapa MLM ini sebuah penipuan ya. Kita jelasin lebih lanjut juga nggak masalah sih. Ya, cuma bukan di video ini, di video berikutnya lah tentang MLM, tentang Ponzi, apa yang harus diwaspadain. Yang one wise word from me gitu ya. Kalau misalnya sebuah bisnis bisa jualan produk ke end user dan produknya emang laku di end user, itu bukan MLM. Cuman kalau misalnya seorang bisnis menjual produk kepada downline atau kepada bisnis associate mereka sendiri dan mereka memperoleh duit secara rekrutmen, itu MLM. Dan gak cuma itu tuh, kemarin ini aku dapat satu DM di LinkedIn. DM ini ngomong, kamu tertarik berbisnis nggak? Saya ada bisnis ini, bla 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 bla. Aku penasaran lah, aku join meeting ya. Aku join, kita video call duaan. Tiba-tiba waktu dia kirim Zoom linknya tuh ada dress code smart casual gitu. Aku mikir kenapa ngobrol santai harus dress code gitu. Oke, begitu masuk meetingnya dia langsung ngomong aku kemarin ini ada satu mentor yang ngajarin aku ini. Dia ngomong kata mentor, aku langsung PTSD gitu, Vietnam War jijik. Terus aku coba dengerin. Pernah dengar? Nyantai aja ngomongin Ray. Pernah dengar nggak katanya? Dia ngomong, pernah dengar nggak 4 kuadran bisnis gitu. Aku ngomong, aku tahu. Robert Kiyosaki for foreign business kan. Ya ini aku diajarin mentor. Itu banyak sering dipakai sama Robert. Itu sering banget dipakai sama LML. Cuman bukan berarti itu salah. Cuman mereka plesetin info yang dari buku itu. 4 kuadran bisnis aku tahu dulu, aku diajarin papa aku. Oh, papa kamu juga. Oh, jago gitu, tahu ini. Aku diajarin ini sama mentor aku. Bentar. Sebelum kamu lanjut, apa aku sekarang ada di meeting MLM? Aku nanya gitu ya. Terus dia, ini bukan MLM ya. Aku juga ngomong, soalnya kemarin ini aku pernah ikut satu konferensi di mana sebuah MLM tapi di sugarcoat sebagai sesuatu yang bukan terlihat MLM. Kalau ini sesuatu yang seperti itu, kita jangan waste time deh. Aku nggak mau ikutan.
aku nggak mau waste your time, dia nggak mau waste, I don't wanna waste your time, I don't want you to waste my time juga. Re, bentar, Koko potong ya. Untung kamu gak ikut. Koko dulu pernah ikut, dan Koko pernah diajarin sama mentor Koko gimana cara objek beberapa objection. Itu namanya objection handling di MLM. Jadi objection handling itu kita bukan MLM. Kenapa? Soalnya kita ini. Oh, kamu kayak gini. Oh, kalau misalnya ada pertanyaan ini, jawabnya ini. Ada pertanyaan ini, jawabnya ini. Ada pertanyaan ini, jawabnya ini. Selalu begitu. Ada mereka objection handlingnya. Sampai kamu nggak bisa ngomong no. Kalau kamu ngomong no, you will look stupid on their eye. It's a common sense thing to join this thing. Gitulah. It's called objection handling. Jadi you are trained to objection handling. Yap, jadi setelah itu ya aku ngomong aja, let's not waste each other's time gitu ya. Mereka jelasin sedikit lebih lanjut, dan gitu mereka juga udah tahu lah aku nggak tertarik. Jadi mereka nanya, so are you still interested? Aku bilang no, I'm sorry. Oke, ya udah, good luck with whatever you do in life. Mereka ngomong gitu, and call, habis. Jadi ya hati-hati dengan MLM ya. MLM itu sebuah scheme yang lumayan membahayakan. Bisa menyedot duit kalian dengan janji duit kalian ini bakal balik dari downline kalian yang tidak pernah terjadi. Oke, berikutnya aku mau cerita pengalaman pribadi aku juga yang lain ya. Aku kena scam dari membeli HP. Ceritanya mirip sama waktu koko saya membeli barang dari Facebook Marketplace yang jadi dulu aku ini tahun 2017 aku baru ulang tahun umur 17. Pada saat itu orang tua aku masih datang ke Singapura, sekarang udah nggak pernah ya jengukin aku ya. Waktu itu orang tua aku datang ke Singapura ngasih kado ulang tahun. Aku tuh mau HP baru, soalnya HP aku udah lama, udah jadul dan udah pecah, udah rusak, udah susah dipakai. Pas itu tuh tahun 2017 apa? Ya tahun 2017 tuh baru keluar HP Note 8. Nah aku lihat, oke, aku dikasih duit hadiah ulang tahun dari orang tua $1.000 buat aku pakai apapun. HP Note 8 ini yang aku mau beli itu tuh harganya lumayan mahal ya, sekitar di $1.200 gitu ya. Aku dapat $1.000, aku cari di carousel, ada yang jual nggak yang lebih murah, siapa tahu ada yang salah beli atau apa jual. Jadi carousel itu tempat jualan barang bekas atau barang baru juga mungkin ada, tapi kayak bukan kayak Shopee gitu ya, lebih kayak casual person to person kayak Facebook Marketplace kalau di Australia gitu. Aku nemu ada yang jual HP ini seharga $1.020. Oh, lumayan nih, aku tinggal top up $20 dapat HP baru ya. Nah aku mau beli, aku ngobrol, dia minta down payment dulu sebelum dikirim HP-nya. Dia bilang dia bisa kirim HP-nya. Aku kayak, enggak deh, enggak mau down payment kayaknya. Gimana aku bisa yakinin kalau dia nggak nipu aku kan awalnya. Terus dia ngomong, oh soalnya kemarin aku baru sempet ketipu. Orangnya nggak bayar down payment, begitu dikasih HP-nya dia kabur lari. Aku ngomong, gimana aku bisa tahu kalau kamu nggak nipu gitu. Dia bilang, oh aku bisa kirim ID aku ya. NRIC. NRIC itu kayak ID-nya dia lah, kayak KTP gitu ya. Dia kirim foto KTP, aku nanya, gimana aku tahu itu KTP kamu gitu. Coba foto muka kamu di sebelah KTP kamu. Dia kirim foto muka dia di sebelah KTP dia. Aku tantumin lah di sini, nyebelin orangnya. Nah, oke, dari situ aku percaya. Udah, aku DP dulu ya. Aku down payment setengahnya. Udah gitu tiba-tiba dia ngomong, bos sorry, harus full payment. Ternyata bos aku marah soalnya kemarin ini baru ada yang kena scam juga, sekarang harus full payment. Aku udah DP udah setengah, di situ aku tanggung juga gitu kalau aku nggak bayar full. Ya udah, aku pikir ya udah aku bayar full. Nanti oke, udah dapet keterima, dia bilang oke, HP-nya bakal dikirim ke hotel kamu. Oke, waktu itu kita lagi nginep di hotel ya, nggak dikirim-kirim. Aku telepon, hilang orangnya ya, nggak pernah bisa balas lagi. Ya kena tipu, baru dapat $1.000 buat kado ulang tahun. Di hari ulang tahun aku kena tipu, hilang $1.000 langsung. Aku kayak nah itu kenapa Koko sendiri ngomong sama Mami, Koko tuh perlu barang dikit-dikit di sini. Kenapa? Soalnya ya kasus-kasus kayak kamu. Soalnya kalau Koko jualan stok Indo, Koko tuh perlu deposit buat ngirim barang ke sini. Setidaknya $1.000 depositnya. Dan kalau misalnya Koko nggak bisa nunjukin barang kayak gini, ya pasti orang-orang mikir nipu dong, ya nggak sih? Jadi, padahal Koko mah nggak nipu, nih barang ada di sini semua toh. Jadi di sini papa aku ngomong ya, udah $1.000 hilang, anggap buang sial gitu. Tapi sebagai anak umur 17, $1.000 itu sangat ya, sesuatu yang sangat besar gitu ya. Dulu aku ngeliat segepok $1.000, wah kaya raya aku gitu ya. Jadi di situ papa aku bilang, jadikanlah ini sebuah pelajaran yang sangat mahal katanya, dan anggap aja buang sial.
Jadi yang kita selalu ngomongin ya, hati-hati, if something it looks too good to be true, it probably is gitu ya. Yang sudah didiskusiin di episode lalu. Aku di sini lapor ke polisi. Aku ngomong ke polisi, kalian bisa cari orangnya gampang lah, dia kasih ID-nya ke aku. Polisi ngomong, ini udah biasa. Semua orang penipu juga kasih ID kayak gini, ini ID palsu gitu. Dan mereka sampai sekarang gak pernah balik ke aku. Dan mungkin mereka anggap sepele juga, soalnya kasus kecil ya, cuma $1.000 gitu ya. Mereka nggak cariin orangnya. Gak tahu karena memang susah atau soalnya banyak aku dengar polisi Singapura tuh sangat bagus ya. Ada beberapa kali turis hilang dompet, lapor polisi, sampai beberapa hari kemudian suruh balik ke Singapura udah ketemu dompetnya gitu ya. Tapi di kasus aku ini polisinya nggak pernah balik ke aku lah. Oke, selanjutnya scam apa lagi yang banyak ada di Singapura? Itu yang kita sebut document forgery. Jadi document forgery itu apa? Orang memalsukan ijazah, atau orang memalsukan license, atau orang memalsukan dokumen receipt gitu ya. Jadi kalau kadang orang mengeluarkan duit sendiri buat diklaim sama company gitu ya kan ya. Misalnya aku hari ini nge-grab ke kantor seharga ini, aku minta bayar balik ke company. Nah kadang receipt ini tuh mereka forge, mereka fake ya. Jadi harganya dibikin mahal-mahalin biar mereka dapat duit lebih banyak. Ini termasuk penipuan dan ini juga berbahaya. Dan beberapa kasus ini terjadi di Singapura sampai suatu saat aku sendiri terlibat, bukan dalam kasus ini, tapi terlibat untuk menyelesaikan kasus ini. Dan ini adalah final year project aku di sekolah ya. Jadi final year project aku di sekolah itu aku bikin sebuah produk kolaborasi sama pemerintah Singapura namanya HTX, di mana mereka bilang di dunia digital ini, di mana document forgery, deepfake ini berjalan dengan sangat cepat ya. Jadi AI kan kembangnya cepat banget sekarang. Dan jadi deepfake dan lain-lain dari sudut offense ini berkembang sangat cepat. Dimana dalam sudut defense kita masih berkurang ya. Jadi kita mau coba membuat AI ini dalam sudut defense-nya ya. Jadi aku kerja sama pemerintah Singapura untuk membuat sebuah AI yang bisa mendeteksi document forgery. Bisa dikasih lihat contohnya seperti apa, teteng. Dan ini project kuliah aku waktu tahun terakhir ya. Itu dari tipografi juga kelihatan nggak sih? Nggak cuma dari situ, jadi yang kita fokus waktu project kuliah aku tuh, kita bikin AI model yang bisa detect 2 jenis document forgery. Pertama, copy paste, jadi kalau satu namanya di atas di copy dipindahin ke bawah gitu, atau yang kita sebut splicing. Splicing itu dimana misalnya foto KTP orang tapi mukanya diubah jadi muka orang siapa gitu, diambil dari foto lain dipindahin ke foto KTP, itu sebutnya splicing. Jadi kita bikin AI model yang bisa deteksi 2 jenis penipuan inilah. Tapi jenis-jenis penipuan digital jauh lebih banyak dari 2 ini ya. Itu cuma fokus kita waktu. But how about kalau misalnya kamu nge-copy paste the entire KTP, soalnya KTP-nya kamu hilang dan kamu butuh data itu secepat mungkin, atau kamu international something, kamu punya fotonya dong KTP, ya udahlah copy paste saja foto KTP itu ke dokumen itu. Yeah. Kalau kasus seperti itu gimana cara deteknya? Maksudnya? No, for example, kok juga di sini kadang-kadang kan perlu bukan masalah ID dulu tuh gitu, masalah tanda tangan. Kalau nggak salah dulu tuh Koko sempat mau beli tanah kan di Bali, terus Koko tuh butuh antara yang namanya surat kuasa buat temen Koko, kalau buat ngebeliin tanah buat Koko. Kalau misalnya nggak surat kuasa harus gitu. Cuman surat kuasa itu harus tanda tangan, kertasnya harus kertas benar-benar ori. Jadi kertasnya harus dikirim jauh-jauh ke Melbourne, Koko tanda tangan terus Koko kirim balik lagi ke Bali. Nah kebetulan itu tuh kok repot banget lah, gimana lah, ya udah Koko kirim lah lewat email atau kayak gimana. Terus nah itu tuh kan kadang-kadang tuh lewat email. Terus masalah tanda tangan dan lain-lain, ya udahlah Koko tinggal foto tanda tangan Koko, edit, kirim ke dia. Udah kirim ke dia tanda tangan Koko yang Koko tanda tangan di kertas, dia kan copy paste ke dalam kertasnya toh di kontraknya. Itu kan bener legit tanda tangan. Emang Koko mempersetujui bahwa Koko tuh emang pengen beli tanah ini dan itu tanda tangan Koko. Cuman Koko sekarang posisinya ada di Australia, tanahnya ada di Indo.
dibanding dia kirim dokumen ke sini kok kirim ke sana, gimana caranya itu kamu ngedetect kalau misalnya kok tanda tangan di kertas kau kirim ke orangnya terus orang kopas. Ya itu kalau Bisa nggak? bisa, jadi itu yang kita sebut splicing. Jadi foto tanda tangan kamu di crop, dimasukin ke dokumen itu kan. No, itu kan bukan scam. Koko emang dibanding Koko travel ke Indo Iya, atau tapi dibanding tetap Koko aja kirim parcel ke Indo Kamu ya, melakukan splicing kan, tanda tangan kamu yang dari dokumen lain kamu crop, kamu pindahin ke dokumen. iya. Ya itu bakal How do didetect you know that? dengan How do you know that it's genuine or it's not genuine? dengan cara, kalau mau dibahas ini panjang banget. Ini ada research papernya panjang banget. Ada beberapa data pre-processing yang kita sebutnya. Nama pertama error level analysis gitu. Dimana kita foto pertama dari resolusi 100% kita kompres ke 99% gitu. Nah gitu kita bandingin foto yang 100% dan 99% dikompres itu bedanya ada apa aja gitu. Nah dari perbedaan ini kadang kita bisa lihat fragmen-fragmen bekas editan semacam gitulah. Itu salah satu high level konsepnya. Udah, kembali ke laptop. Jadi sekarang gimana pemerintah Singapura dan company-company itu combat scams kayak gini ya? Mereka juga banyak pergerakan dan Terus hubungannya kamu ketipu gimana? Itu kan kamu yang bikin proyeknya ya? ya endingnya ini sekarang udah masuk ke segmen ending nih. Ri mau ngomong cara combat penipuan. Oke, jadi sekarang karena ada beberapa scam-scam seperti ini yang terjadi di Singapura, pemerintah Singapura juga turun tangan. Mereka bikin kampanye-kampanye dan juga aplikasi yang kita sebut Scam Shield, di mana rakyat-rakyat Singapura direkomendasikan untuk mendownload Scam Shield ini, dan Scam Shield ini bakal membantu orang, misalnya kalau ada SMS phishing disebutnya atau scam call ya. Kalau mereka call, mereka bisa cek dulu di aplikasi Scam Shield ini, nomor ini pernah di-report scam atau enggak ya. Kalau misalnya orang pernah ke scam dan nge-report atau apa, begitu teleponnya nyala ada tulisannya ya kemungkinan ini telepon scam ya. Jadi orang bisa lebih hati-hati. Jadi ini inisiatif yang lumayan berguna ya dari pihak Singapura dan keren juga ya. Jadi fitur Scam Shield ini juga bisa ngeblokir pesan-pesan atau telepon-telepon secara otomatis dari nomor-nomor yang sudah di blacklist gitu ya, dan bisa ngelaporin scam dan juga bisa mengedukasikan penggunanya tentang tanda-tanda kalau sesuatu itu scam atau bukan sih. Soalnya aku juga beberapa kali di Singapura ya yang sering terjadi itu scam call ya. Jadi scam callnya bukan dari orang Singapura, banyaknya dari orang India ya, yang telepon ke nomor Singapura pura-pura jadi hello aku orang Microsoft gitu ya. Aku juga pernah dapat call semacam seperti ini yang aku scam balik orangnya. Kadang aku suka jahilin orang kalau scam call kayak gini, bisa dicantumin videonya di sini. Aku ada videonya. 52 1 2 3 4 5. yang di your mother friend side ya, sister friend side like shit. Jadi pokoknya kalian harus hati-hati ya. If it's too good to be true, it probably is. Kalau seandainya sesuatu terlalu bagus untuk menjadi nyata, ya artinya mungkin gak nyata gitu ya. Artinya mungkin ya penipuan gitu. Ya jadi closing ya, meskipun Singapura dikenal dengan sistem yang aman dan ketat ya, penipuan di sini tetap ada ya. Jadi waspadalah kalau kalian mau ke Singapura, karena scammers selalu ada caranya lah untuk mencari celah gitu ya. Jadi kalau kalian punya cerita-cerita penipuan atau pengalaman lain tentang penipuan di Singapura atau dimanapun, silahkan komen di bawah. Dan kalau ada episode-episode berikutnya yang kalian mau bahas, mau request, silahkan komen di bawah juga. Kemarin kita dapat beberapa request ya. Ini juga kebetulan request orang ya. Dan itu subscriber sejati sih, nonton semua videonya dari awal sampai akhir. Ya, jadi shout out ke subscriber kita cari dulu namanya. Bentar. Si Fibriana Dim bukan? Oh iya. Ini Fibriana Dim 8826. Oke, shout out ke Fibriana Dim 8826 ya, yang memberi ide untuk kita bahas konten tentang penipuan di Australia, probably di Singapura juga. So ya, dia juga seorang subscriber yang nonton dari awal sampai akhir soalnya. Ya jadi shout out ke dia juga, soalnya dia udah komen di video kita kalau dia udah nonton semua episode Ngopi Merantau. Terima kasih sudah support ya. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian ada beberapa topik yang pengen kita bahas, silahkan komen di bawah sana, ntar kita bakal bahas.
dan kita bakal jelasin apa beberapa pengalaman kita yang kita pernah alami di sini, atau pengalaman orang juga bisa kita bahasin, dan kita bisa ngundang beberapa guest star kalau misalnya emang pengalamannya cocok sama beberapa guest star itu. Kami Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia, dan yang subscribe, amin cepat kaya raya. Dadah. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.